Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menggali sebuah sumber yang menarik nih yang Anda bagikan. Buku The McKinsey Way, karya Ethan M. Rasil. Lebih spesifik lagi, kita fokus ke bab 7, judulnya melakukan riset. Betul. Misi kita kali ini ya, untuk benar-benar coba pahami gimana sih salah satu firma konsultan strategi paling top dunia, McKinsey, memulai proses mereka gitu, proses pemecahan masalahnya. Dan ternyata ya, semuanya itu dimulai dari fondasi yang kuat, riset yang solid dan terarah. Ini bukan cuma langkah awal, tapi kayak dasar banget ya. Tepat sekali. Bab ini tuh menekankan banget bahwa sebelum tim McKinsey mulai bikin hipotesis awal atau mecah masalah jadi kecil-kecil, mereka harus punya informasi dulu. Landasannya harus kuat. Riset itu, ya langkah pertama yang krusial banget dalam metode mereka. Tanpa riset yang benar, ya analisis selanjutnya bisa jadi, kurang pas atau malah keliru. Oke. Mari kita bedah lebih dalam kalau gitu. Penulisnya kan Ethan Rasil ini, dia mantan konsultan McKinsey ya. Dia bilang sesuatu yang menarik soal konsultan baru. Katanya, sebagian besar waktu mereka, apalagi di awal-awal karir, itu habis buat ngumpulin data. Mungkin kedengarannya nggak sekeren presentasi di depan CEO gitu ya. Iya juga ya. Tapi buku ini bilang kerjaan inti mereka yaitu gali fakta, analisis fakta. Mau dari perpustakaan internal mereka yang seabrek itu, database digital McKinsey, atau ya sumber luar kayak internet, publikasi industri. Jadi kemampuan buat ngumpulin, nyaring info yang relevan, terus menganalisisnya, itu skill dasar banget yang harus dikuasai. Nah, yang menarik banget di sini, dan ini jadi inti babnya, itu pendekatan strategis mereka soal riset. Bukan sekedar ngumpulin data sebanyak-banyaknya gitu aja. Ada filosofi, ada metodologinya. Prinsip pertama yang dibahas, dan ini mungkin yang paling dasar ya, itu jangan menciptakan kembali roda. Don't reinvent the wheel. Iya. Esensinya simple tapi kuat banget. Hampir semua tantangan bisnis yang Anda hadapi sekarang, kemungkinan besar nih udah pernah dihadapi dan dipecahkan, atau paling nggak sebagian sama orang lain. Di tempat lain, di waktu lain. Itu poin bagus banget. Kayak pengingat gitu ya, buat berhenti dulu sebelum langsung lompat bikin sesuatu yang baru dari nol. Jadi daripada langsung kumpulin tim buat brainstorming solusi baru, buku ini nyaranin, coba lihat sekeliling dulu. Langkah pertama yang paling logis, kata Rasil, cari di dalam organisasi Anda sendiri. Masuk akal. Coba pikirin deh, mungkin ada kolega di departemen lain yang punya pengalaman persis sama masalah serupa. Atau mungkin udah ada laporan internal, studi kasus, analisis pasar yang kesimpan di mana gitu. Yang seringkali terpendam ya. Nah, itu dia. Yang bisa jawab pertanyaan Anda cuma dengan telepon atau email. Atau cari cepat di intranet. Manfaatin aset pengetahuan internal dulu. Betul. Dan McKinsey sendiri, mereka sangat serius menerapkan ini secara internal. Buku ini nyebut spesifik soal PDNet, Practice Development Network. Itu kayak, database elektronik internal mereka yang gede banget. Isinya tuh gudang pengetahuan kolektif firma. Laporan proyek klien lama, ringkasan industri, riset internal, template analisis. Wow. Macam-macam lah. Penulisnya ngaku sih, nyari di PDNet ini bisa kayak minum dari selang pemadam kebakaran, banyak banget infonya. Jadi kemampuan nyaring itu penting. Harus bisa milah ya? Iya, tapi nilai utamanya jelas. Seringkali PDNet ini ngasih titik awal yang berharga banget. Kerangka kerja yang udah teruji, atau bahkan data spesifik yang bisa hemat waktu riset berminggu-minggu. Ini bukti nyata prinsip jangan ciptakan ulang roda. Selain kekuatan internal itu, mereka juga nggak ngelupain dunia luar kan ya? Buku ini jelasin kalau McKinsey punya akses ke sumber eksternal yang juga kuat banget. Perpustakaan bisnis fisik dan digital yang lengkap, buku-buku terbaru, jurnal, majalah industri, dan yang penting, akses ke database komersial premium. Contohnya kayak... Disebutin tuh kayak LexisNexis buat berita dan hukum, Dun & Bradstreet buat info perusahaan, DataStream buat data finansial, dan ya internet pastinya. Tapi ada satu detail lagi nih yang menurut saya keren banget. Nunjukin betapa seriusnya mereka soal efisiensi riset. Mereka punya staf informasi khusus, pustakawan riset profesional di perpustakaan itu. Oh, itu sangat membantu. Bayangin aja, punya ahli yang bisa bantu navigasi lautan informasi ini, nemuin jarum di tumpukan jerami dengan cepat. Bukan cuma akses, tapi akses yang didukung keahlian. Kalau kita coba tarik benang merahnya ya,
Semua infrastruktur dan prinsip ini ujung-ujungnya satu. Hemat waktu dan tenaga secara signifikan, plus ningkatin kualitas hasil. Waktu Anda kan mau sebagai konsultan, manajer, atau profesional lain, itu sumber daya paling terbatas dan berharga. Ngapain habisin waktu berhari-hari nyari sesuatu yang mungkin udah ada dokumentasinya atau udah dipecahin orang lain? Iya ya. Prinsip jangan ciptakan ulang roda ini, seperti kata buku itu, universal banget. Nggak cuma buat konsultan eksternal, tapi buat siapa aja di dalam perusahaan yang coba mecahin masalah bisnis. Tujuannya efisiensi maksimum, fokus ke aspek masalah yang benar-benar baru. Betul sekali. Ini soal kerja lebih cerdas ya, bukan cuma lebih keras ngumpulin info. Nah, setelah paham pentingnya nggak mulai dari nol, bab ini ngenalin aturan kedua yang nggak kalah penting. Cari jawaban spesifik atau praktik terbaik. Best practices. Fokusnya beda ya? Iya, ini pergeseran fokus yang halus tapi krusial. Tujuannya bukan lagi sekedar kumpulin info latar belakang atau pengetahuan umum. Fokusnya jadi ngidentifikasi siapa, mau itu perusahaan, tim, atau proses, yang lakuin sesuatu dengan cara paling efektif, efisien, atau inovatif. Dan yang lebih penting, gimana caranya? Buku ini ngasih beberapa arahan nih di mana kita bisa cari best practices ini. Yang umum kan kita lihat ke perusahaan lain ya. Bisa pesaing langsung di industri Anda, buat pahamin gimana mereka atasi tantangan. Tapi yang menarik, Raziel juga saranin lihat ke perusahaan di industri yang sama sekali beda. Oh iya, kenapa tuh? Karena seringkali inovasi terbesar datang dari adaptasi ide atau proses yang udah berhasil di satu konteks ke konteks yang baru. Kayak praktek logistik dari retail mungkin bisa diterapin di rumah sakit. Oh, oke, lintas industri gitu ya? Iya. Atau layanan pelanggan dari hotel bisa diadopsi perusahaan teknologi. Selain perusahaan, sumber lain bisa dari pakar, akademisi, jurnalis bisnis, konsultan spesialis, pemasok, pelanggan, bahkan mantan karyawan dari perusahaan top. Mereka semua punya potongan puzzle berharga. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya sangat menarik dan mungkin paling sering kelewat sama banyak organisasi. Buku ini tegas banget menekankan pentingnya cari best practices di dalam perusahaan Anda sendiri. Internal ya? Iya, kita sering fokus banget lihat keluar, bandingin sama pesaing atau benchmark industri, sampai lupa kalau mungkin juaranya udah ada di halaman belakang kita sendiri. Seringkali, tanpa sadar, ada satu tim di satu lokasi, satu departemen, satu lini produk, atau bahkan satu orang di dalam organisasi kita yang kinerjanya jauh di atas rata-rata dalam hal tertentu. Mungkin tingkat kepuasan pelanggannya paling tinggi, waktu proyeknya paling cepat, atau biaya operasionalnya paling rendah. Ini ngangkat pertanyaan yang penting banget sih buat setiap pemimpin atau manajer. Sudahkah Anda secara sistematis dan mendalam ya, benar-benar gali kenapa unit atau individu internal ini bisa sukses banget? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa sih yang mereka lakuin beda? Proses kerjanya unik, pakai teknologi cerdas, skill khusus, atau budaya timnya beda? Bab ini nyaranin, jangan cuma kagum dari jauh. Lakukan investigasi mendalam buat paham rahasia di balik kinerja unggul itu. Terus langkah berikutnya, dan di sini potensi nilai terbesarnya, cari cara buat kodifikasi, adaptasi, dan terapin pembelajaran itu lebih luas di organisasi. Jadi bisa direplikasi gitu ya? Betul. Potensi peningkatannya bisa gede banget, dan seringkali lebih gampang diadopsi karena udah terbukti jalan di konteks perusahaan Anda sendiri. Ini sumber inovasi dan efisiensi yang sering banget belum dimanfaatin optimal. Jadi, kalau kita rangkum nih dari dua prinsip utama tadi, jangan ciptakan ulang roda dan fokus cari best practices, baik luar maupun dalam, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Pendekatan riset ala McKinsey ini ya sangat terstruktur, strategis, efisien, bukan cuma ngumpulin data aja, tapi proses yang cerdas. Pertama, selalu manfaatin pengetahuan yang udah ada, jangan buang waktu mulai dari nol. Kedua, fokus risetnya ke jawaban spesifik dan praktek terbaik yang terbukti berhasil, bukan info umum aja. Yang actionable ya? Betul. Ketiga, dan ini mungkin perlu digarisbawahi banget, jangan pernah remehkan potensi pengetahuan dan keunggulan yang mungkin udah ada di dalam organisasi Anda sendiri. Gali itu. Intinya, bab ini yang memposisikan riset bukan kayak tugas administratif gitu ya, tapi langkah strategis pertama yang fundamental. Ini soal bangun fondasi fakta yang kokoh, relevan, terarah, sebelum masuk ke analisis yang lebih rumit atau desain solusi.
Riset yang cerdas di awal, yang fokus memanfaatin pengetahuan yang ada dan identifikasi praktik terbaik, itu memastikan energi dan sumber daya Anda ke arah yang paling berdampak. Ini manifestasi nyata dari prinsip kerja lebih pintar bukan cuma lebih keras, terutama di awal pemecahan masalah. Jadi, itulah kira-kira intisari dan beberapa pemikiran kunci dari bab 7 buku The McKinsey Way ya, soal seni dan ilmu melakukan riset ala McKinsey. Ini ngasih pandangan yang menarik dan praktis banget tentang gimana memulai proses pemecahan masalah yang kompleks dengan langkah yang tepat, terstruktur, dan efisien. Kita tahu, tapi lebih ke apa yang udah diketahui di luar sana, dan siapa yang melakukan ini paling baik. Ini soal manfaatin secara proaktif sumber daya yang ada di sekitar kita. Pengetahuan, database, keahlian pengalaman orang lain, dan fokus belajar dari contoh sukses atau praktik terbaik. Nggak peduli itu dari pesaing, industri lain, atau bahkan dari teman sebelah. Nah, sebagai penutup nih untuk pembahasan kita kali ini, kami ingin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Semacam tantangan kecil yang terinspirasi dari inti bab 7 ini. Coba deh ingat lagi, kapan terakhir kali Anda atau tim Anda hadapin masalah bisnis yang lumayan gede atau menantang? Sebelum Anda keluarin sumber daya besar, waktu, orang, uang, buat rancang solusi dari nol, seberapa dalam, seberapa sengaja Anda luangin waktu dulu buat secara sistematis cari, identifikasi dan pelajari solusi atau praktik terbaik yang mungkin udah ada? Pertanyaan bagus. Entah itu di tim lain di perusahaan Anda, divisi lain, perusahaan lain di industri Anda, atau bahkan di industri yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Apakah pencarian roda yang sudah ada dan best practice ini jadi langkah pertama yang refleksif? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut lah ya dalam pendekatan Anda mecahin masalah ke depan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.